Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Anak panah, ketapel hingga narkoba ditemukan polisi saat menggeledah rumah terduga pelaku perang antar warga di Makassar. Menyamar sebagai anggota TNI, seorang pria di Kabupaten Goa ditangkap polisi. 2 jet tempur Sukhoi paksa turun 1 pesawat asing yang masuk Indonesia. Kita ke informasi pertama. 1 unit rumah semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Kecamatan Talo, Kota Makassar terbakar. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik. Rumah 2 lantai di Jalan Korban 40.000 jiwa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, terbakar. Kebakaran ini pun sempat membuat panik warga sekitar. Banjaknya kayu dan triplek menjadikan api cepat membesar dan merambat ke lantai 2. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Penyiraman dilakukan di tiap sisi rumah ini agar api tak merambat ke bangunan lain. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran ini. Diduga api dipicu oleh korsleting listrik. Ya, sesampainya di lokasi kita bisa memblok sebelah utara dan sebelah timur. Saya kira di sebelah baratnya itu tanah kosong. Kita terbantu dengan itu dan warga juga membukakan akses untuk ruang bergerak kita di petugas pemadam kebakaran. Ya, jadi alhamdulillah dengan terbloknya ini dengan memakan waktu hingga sampai dengan 20 menit itu kita bisa dapat padamkan. Saya kira 1 unit rumah atap rumahnya hingga sampai dengan ludes. Hingga kini petugas kepolisian dari Polsek Talo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab asal muasal api. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Diduga terlibat perang antar warga, seorang pria di Kecamatan Manggala, Kota Makassar ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Saat rumahnya digeledah, polisi menemukan 23 anak panah busur, 3 ketapel, pisau hingga narkoba. Muhammad Mandala Putra, pria berusia 29 tahun ini ditangkap tim Resmo Polda Sulsel di salah satu area perumahan di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Selasa dini hari. Penangkapan dilakukan karena diduga Mandala adalah pelaku aksi tawuran dan terlibat perang kelompok yang menggunakan senjata tajam dan anak panah. Usai mengamankan, petugas langsung menggeledah rumah pelaku dan menemukan sejumlah senjata tajam berupa 23 anak panah, 3 ketapel dan pisau. Bahkan polisi juga menemukan narkoba jenis sabu. Seluruh barang bukti senjata tajam tersebut diduga telah dipersiapkan untuk perang kelompok dan tawuran warga. Mengamankan seorang pelaku yang membawa dan menguasai 23 busur, kemudian 3 ketapel, 1 pisau dan 1 knuckle. Untuk modus penggunaan barang-barang tersebut seperti apa? Untuk barang-barang ini digunakan setelah dilakukan pemeriksaan, barang ini akan digunakan pada saat nanti perang kelompok. Jadi memang barang ini sudah dipersiapkan untuk melakukan perang kelompok tersebut. Untuk proses hukum lebih lanjut seperti apa? Untuk proses hukum pada saat ini kami masih melakukan pemeriksaan, kemudian direncanakan akan diterbitkan laporan polisinya dan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan oleh tim penyidik Subdit Resmo Polda Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Menyamar sebagai anggota TNI, seorang pria di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Anggota TNI gadungan ini ditangkap karena mencuri barang warga. Pria yang diketahui bernama Abdul Kamil ditangkap tim Jatan-Ras Polres Goa dari sebuah rumah di Desa Sudiang, Kota Makassar pada Selasa dini hari. Polisi menangkap Kamil di lantai 2 rumah saat berusaha menghindar dari tangkapan polisi.
Kamil ditangkap karena diduga terlibat kasus pencurian. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah mendatangi rumah korban dan menyamar sebagai anggota TNI yang sedang melakukan pendataan warga untuk penerimaan bantuan sosial. Pelaku kemudian mengajak korban ke asrama TNI di Jalan Andi Mapaudang, Makassar. Namun sesampai di asrama, korban ditinggal. Sementara pelaku langsung mencuri rumah korban yang dalam keadaan kosong dan mengambil 1 unit telepon genggam serta perhiasan emas seberat 30 gram. Sudah 3 kali kau melakukan dengan ambil HP apa lagi? Saat pengembangan, pelaku berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku. Harusnya pelaku ini mendatangi korban dan berpura-pura menyamar sebagai anggota TNI, yaitu Babinsa, sehingga pelaku menyampaikan kepada korban bahwa akan ada dilakukan pendataan di Armet depan rumah sakit Bayangkara, sehingga pelaku ini mengajak korban untuk ke asrama tersebut. Nah, sehingga pada saat itu juga pelaku masuk ke dalam rumah mengambil HP dan perhiasan emas sebanyak kurang lebih 30 gram. Diduga pelaku melakukan aksi serupa sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang lansia tewas tenggelam di Sungai Kalelantang di Kabupaten Takalar. Keluarga yang mengetahui korban ditemukan langsung histeris. Pencarian warga dan tim damkar akhirnya membuahkan hasil. Lansia yang diketahui bernama Daeng Cora, warga Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, akhirnya ditemukan meski dalam keadaan tewas. Meski jasad sudah ditemukan, proses evakuasi tak mudah. Ini karena posisi jasad korban berada di dasar sungai dengan kedalaman 2 meter. Keluarga dan kerabat korban yang menanti di tepi sungai histeris begitu jasad Daeng Cora diangkat ke tepian. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Peristiwa tenggelamnya Daeng Cora terjadi pada Selasa saat korban meninggalkan rumah. Namun tiba-tiba turun ke sungai hingga akhirnya tenggelam. Meninggal. Posisi keadaan meninggal. Oh, jadi bawa ke mana itu? Sementara mau dibawa ke rumahnya anaknya. Sampai di sana anggota melakukan pencarian dengan tim gabungan, di mana tim gabungan itu ada masyarakat, ada polisi, ada damkar, ada BPBD. Kemudian kurang lebih 1 jam lebih korban ditemukan dan korban sudah meninggal. Diimbau bagi warga agar selalu waspada dan berhati-hati jika berada di tepian sungai. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar.